kalian pengen belajar bisnis lewat digital biar usaha kalian makin besar. Tetapi kalian bingung nih mau mulainya dari mana karena semuanya pelajaran itu penting, mulai dari Meta Ads, TikTok Ads, CRM, semuanya penting. Ya kayak itu tuh makanan sehari-hari ngadepin klien yang bingung cara bisnis digital tuh kayak gimana gitu. Ya, yang aku lihat sehari-hari dari melayani klien itu sih emang kayak gitu sih. Banyak yang bingung ya, dia tuh mau belajar dari mana sih sebenarnya, mau mulai dari mana gitu kan. Iya, benar. Nah, makanya hari ini kita mau bahas tuntas belajar digital marketing bersama siapa? Tia. Iya. Oke, tapi sebelum lanjut nih, tadi kan pernah cuma Mbak Lia gitu kan. Boleh deh perkenalin dulu buat teman-teman yang belum tahu siapa yang bintang tamu. Saya boleh perkenalkan diri. Terus di MJO ini sebagai apa, sehari-harinya tuh kayak gimana gitu. Tapi aku ngakak-ngakak barusan gimana? Oke, kenalin. Jadi aku Lia di MJO Labs ini. Aku sebagai koordinator. Aku ada mengelola beberapa proyek. Salah satunya itu ada e-course di MJO Labs tentang digital marketing buat business owner gitu. Satunya lagi? Ada nggak atau cuman itu dah? Sebenarnya ada juga sih yang lain kayak aku juga handle untuk project tukang sosmed dan juga Kuli Ads. Nah kalau tukang sosmed sendiri itu adalah jasa bikin konten ya, bisa bikin konten. Agensi gitu ya, agensi ya, jasa mirip-mirip gitu kreatif konten. Bisa bikin konten buat ads ataupun buat daily di sosmed gitu. Kalau Kuli Ads itu lebih khusus ke jasa ngiklan buat Meta Ads gitu sih. Oke, nah Kak, dengan tiap hari yang tadi pertama dulu yang MJO Labs ini nih, yang klien dari business owner gitu kan. Apa sih yang Kakak lihat nih dari setiap harinya ngelayanin klien pemula ya, pebisnis pemula, itu kayak gimana sih Kak? Macem-macem kan, pasti banyak kan? Ya jadi kalau di MJO Labs ini emang kebanyakan yang masuk itu memang pemula gitu. Jadi mereka yang misal baru banget mulai terjun ke bisnis, terus nggak ngerti caranya ngiklan gimana, terus mungkin dia bingung waktu menerima customer gitu, bales chat, biar closing gimana gitu. Jadi memang banyak sih kendala-kendala dari mereka yang disampaikan ke tim MJO gitu. Banyak ya, salah satunya itu sih kayak nggak ngerti ads dan masih awam ya, masih awam tentang bisnis karena mereka kan baru terjun banget gitu kan. Tapi ada nggak sih Kak yang udah mulai, dia tuh punya bisnis nih, udah di pertengahan jalan tapi kayak si pembisnisnya kayak ngerasa stuck gitu loh. Jadi kayak baru nih konsul atau baru join ke MJO Labs, ada nggak sih yang kayak gitu selain pemula? Banyak sih, banyak kayak misal dia sebenarnya udah mulai bisnis nih, cuman ya gitu kayak stuck gitu. Jadi kebanyakan dari mereka tuh kayak minta private buat konsultasi. Oh, gitu. ada jasa private juga? Kalau jasa private tuh sekarang sih belum ada ya, cuman kita untuk konsultasi bisa, nanti ada grupnya khusus gitu. Nah biasanya itu di grup Telegram, atau biasanya kalau misalnya konsultasi via CS itu bisa, nanti dari CS itu menyampaikan ke expertnya, misal kalau terkait ads gitu, nanti sama praktisinya langsung, nanti baru dari CS menyampaikan ke kliennya seperti apa kayak gitu. Berarti itu gitu udah keseharian Mbak Lia ya buat menghadapi yang pemula, yang udah punya bisnis tapi stuck kayak gitu kan. Betul. Nah, aku mau nanya nih, karena aku pribadi ya jujur kayak banyak kan mendapatkan informasi seputar digital marketing nih, tapi aku tuh bingung mau mulai itu dari mana karena saking banyaknya loh. Nah menurut Mbak Lia ada nggak sih tips-tips biar para pemula atau yang kayak aku bingung mau mulai digital marketing itu dari mana gitu loh? Kalau buat awal sih mending cari kayak semacam e-course atau pembelajaran yang memang itu tuh terstruktur gitu loh. Jadi kita tuh tahu harus belajar dari mana gitu kan, urutannya kan udah ada tuh kalau misal di e-course dari yang di e-course MJO Labs tuh ada urutannya. Jadi kita emang udah terstruktur, bisa dipelajari dari pemula sampai yang expert pun bisa gitu. Kalau misalnya belajar sendiri itu kan kadang bingung ya, kita harus cari di mana gitu. Benar. Misal di YouTube pun harus mempelajari yang mana dulu gitu, kan bingung kan. Banyak tapi bingung kan. Iya betul.
Berarti emang udah ada terstrukturnya ya, jadi nggak asal-asalan buat belajar digital marketing gitu kan Mbak? Iya betul. Jadi kayak misal nih dari step awalnya tentang pengenalan dulu, misal buat yang belum tahu tentang ads, kita jelasin dulu tuh awalnya gimana cara riset produknya, terus gimana nyeting iklannya, terus sampai gimana cara scaling iklannya, itu pokoknya udah ada semua. Tersusun sampai rapih ya? sampai evaluasi iklan itu udah ada sih itu untuk materi meta ads gitu. Tapi menurut Mbak wajar nggak sih orang-orang tuh bingung belajar digital marketing karena saking banyaknya? Wajar aja sih, karena kan digital marketing itu cakupannya luas gitu ya, bukan melulu soal ads, bukan melulu soal ads juga sih. Kayak misal apa sih namanya, tentang sosial media, terus tentang gimana cara nanganin customernya, terus gimana cara ngelola customernya, itu kan semua berkaitan gitu loh. Jadi bukan cuma tentang ads aja gitu sih. Karena emang terlalu apa ya, jangkauannya tuh terlalu luas, gak cuma satu materi aja yang kita pelajarin gitu kan. Betul betul. Nah Mbak, dari banyaknya tapi banyaknya itu berapa sih Mbak sekarang? Untuk membernya? Iya member. Kalau member buat e-course sendiri itu lebih dari 5.000. Jakarta banget nih. Kalau buat membernya sih sampai sekarang tahun 2026 ini udah sekitar lebih dari 5.000 member. 5.000 member. Banyak ya. Nah itu nih, dari sekian banyaknya member ini lupa lagi guys. Dari sekian banyaknya, dari 5.000 si member ini nih Mbak, rata-rata dari kalangan mana sih Mbak? Dari pembisnis apa sih? Kayak mungkin F&B atau fashion atau apa gitu? Kalau yang aku lihat sih kebanyakan itu dari produk digital sih. Produk digital. Ya karena emang mungkin lagi ngetren juga kali ya produk digital, karena itu apa ya, maksudnya kita nggak repot buat produksi barang gitu loh. Karena apa ya, mungkin minim modal juga sih kalau produk digital tuh. Contohnya apa sih Mbak produk digital kayak gitu? Kayak misalnya e-book gitu, terus template kayak misal template desain, terus atau mungkin kayak e-course juga produk digital. E-course masih produk digital ya. Nih, kan ya aku mau nanya ya Mbak, kan keluhan klasik dari e-course digital marketing tuh kayak banyaknya teori tapi minim praktik kan. Nah kalau di MGO Labs tuh ada nggak sih bedain dari yang praktik, dari e-course yang lainnya gitu? Oke, kalau kebetulan sih kalau MJO Labs itu instrukturnya emang dari pelaku langsung gitu. Jadi bukan cuma teori tapi emang real apa ya, pengalaman mereka langsung. Iya, pengalaman langsung mereka saat apa ya, istilahnya dari praktisi langsung gitulah gitu. Jadi memang bisa langsung dipraktekkan buat teman-teman yang belajar di MJO Labs gitu. Berarti nggak cuma belajar teori yang tadi ya, udah banyak kelasnya ditambah teori doang, kayak pusing nggak sih yang belajarnya tuh? Jujur aku iya kalau kayak gitu. Nah berarti dari yang banyaknya, ada berapa sih Mbak instrukturnya di sana? Di MJO Labs ini? Instrukturnya mungkin kurang lebih sekitar 15-20 instruktur kali ya. Dengan materi yang berbeda-beda? Iya, berbeda-beda. Nah, terakhir nih ya, ini paling sensitif banget nih. Menurut Mbak nih, orang di dalam MJO Labs nih ya, yang e-course digital ini, worth it nggak sih pelajaran e-course digital marketing ini dibuat para UMKM atau pembisnis pemula? Menurut aku worth it sih, karena memang di MJO Labs ini kan teman-teman itu bisa akses semua materinya gitu, dan itu lifetime dengan satu harga aja gitu. Jadi mulai dari ads, terus cara apa ya, menangani customer kayak CS, CRM, terus cara desain, Photoshop, pokoknya semua kebutuhan tuh ada. Jadi emang worth it banget sih ya. Worth it itu. Iya, boleh di-spill nggak sih harganya? Harganya tuh cuma 90 ribuan aja. Dan itu bisa akses semua materi, terus ada 400 lebih video, dan itu lifetime gitu. Jadi itu udah cuma sekali bayar doang? Sekali bayar doang. Tuh guys, ini benar-benar bermanfaat sih. Aku jujur yang mau belajar digital marketing, aku bakal join sih. Karena 97.000 udah sekali doang, kalian bisa belajar materi yang udah struktur ya Mbak. Itu udah terstruktur banget. Sebanyak apa tadi, 400?
lebih dari 400 video materi. Video yang nggak cuma teori doang. Oke. Nah, aku kasih kesempatan nih buat kakak, ada nggak sih pesan buat para pembisnis owner, pembisnis pemula atau bahkan UMKM, pesannya apa sih buat di era bisnis sekarang ini? Mungkin karena digital marketing itu kan trennya itu terus berubah ya, kayak cepet banget berubah. Jadi lebih banyak untuk cari-cari insight gitu, misal dari e-course, webinar, bootcamp dan lain sebagainya. Karena tidak dapat dipungkiri ya, Kak, tren yang sekarang, strategi yang sekarang itu apakah masih bisa digunakan 1 tahun ke depan atau enggak gitu. Biasanya sih kalau digital marketing itu cepet banget ya berubahnya gitu sih. Jadi jangan stuck di situ-situ aja. Jangan stuck di situ-situ aja, terus belajar gitu. Oke, makasih banyak Mbak Lia untuk sesi podcast hari ini. Itu pelajaran yang sangat luar biasa ya guys. Jadi kalau yang mau pembisnis pemula atau pembisnis yang lagi stuck, kalau mau belajar digital marketing itu jangan asal-asal, karena ada strukturnya ya Mbak, ada urut-urutannya. Nah, terima kasih banyak Mbak Lia buat hari ini. Buat kalian yang masih bingung nih buat belajar digital marketing di mana, boleh tulis di dalam komentar. Nanti siapa tahu kita bakal bahas di next episode. Bye-bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya.